Loh, terserah kita. Kita kan satu tim. Antara tim. Silakan. Gimana Jadi sih? satu ini kesatuan. Kayak tidak pernah ketemu di TikTok. Gini, tadi antum ditanya sama Habib, ada nggak persyaratan harus ada kitab sezaman? Malah antum balik nanya, mana yang melarang harus ada kitab sezaman? Ini turukut taklidiyah yang anda tanyakan, itu ditanya dulu tadi sama Habib. Nah, kenapa Habib kok nanya? Karena musannif i'adatul akhyar orangnya tidak konsisten. Kenapa saya tidak katakan konsisten ya? Jadi Kiai Haji Imaduddin itu setiap menulis sebuah dalil, beliau selalu mengambil dalil yang ketepatan cocok dengan pendapatnya, tapi biasanya tidak beliau teruskan ibaratnya. Buktinya Kiai Haji Imaduddin Utsman menulis kitab Ilmu Nasab pada halaman 28 pada teks Al-Muhawwirus Sabi', beliau ya Al-Mihwarus Sabi', beliau kan menyebutkan tuh ya bahwa metode dalam penetapan nasab ketika disebutkan oleh referensi-referensi dari kitab-kitab ahli nasab. Nah, itu tidak beliau teruskan karena rujukannya Google. Saya lihat orang yang merasa belum punya ilmu tentang masalah kebenaran, nggak usah menanggapilah, tawakuf aja istilahnya. Sampai nggak pernah tidur 2 bulan ini malam-malam. Niat saya. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakaan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan pertanyaannya sanad, bicara sanad ya. Oke. Dalam satu hadis disebutkan, ya, al-isnadu didun, al-isnadu dinun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah, itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Jelaskan, penyebutan syarif itu cuma untuk 2 golongan. Pertama Hasani sama Husaini. Selain itu, jika memang keturunan dari Imam Ali, maka disebut Alawiyin. Bantah itu dulu. Ini udah ada bukti secara historis dari kitab Sahih Bukhari dan juga Sunan Tirmidzi. Ini isnad sepaket dengan kejujuran. Itu yang saya sampaikan ke jenengan. Ketika pakai tobaqut nasab ini udah batal itu tahun berapa itu, abad berapa? Sejaman ada nggak yang membuktikan Wahid bin Samsuddin mendapatkan isnad itu dari mana? Terus yang kedua, di sana jelas Fakhruddin Ar-Razi. Oke, sepakat. Yang membuktikan itu Ar-Razi Al-Sunni siapa? Terus yang kedua, yang terakhir, Ali bin Syarofsah. Itu tahun berapa itu dia lahir? 625. Gimana dia bisa dapat ijazah tahun 625 jika Fakhruddin Ar-Razi itu lahir tahun 606? Jika ini benar ditulis diijazahkan, wafat, sorry. Jika ini diberikan ijazah pada tahun 597, bagaimana dia ngasih kepada orang yang belum lahir gitu? Ayolah, jangan kutip-kutip gitu. Carikan saya manuskrip yang sezaman, coba. Bisa nggak? Saya tunggu. Nyontek sama Kiai Ahmad nggak apa? Kemudian Ya, ada waktu. ada. Nah, gini. Tadi kan Ustadz Aziz mengatakan mana kok tidak terjawab. Loh, kita di awal sudah menjelaskan bahwa cara bertanya Kiai Haji Imaduddin tidak sesuai dengan ilmu nasab. Kita akan membahas ilmu nasab, sedangkan pertanyaannya bertentangan dengan pertanyaan ilmu nasab. Makanya di dalam kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin, contohnya Al-Muqibun yang ditulis oleh As-Sayyid Mahdi Ar-Rajai, beliau metodenya dipakai tapi isbatnya gak dipakai. Raudul Jali, satu-satunya kitab yang mengatakan yang sezaman kan, beliau ketika mengutip Al-Ubaidili lalu bertanya Said Mudakori, di kitab apa Al-Ubaidili yang mana? Loh, coba diteliti. Makanya membaca ibarat itu diteliti. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain nggak ada Ya, bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. nah selesai malah tesis Kiai Imad selesai. Kalau Syajarah Mubarak ada akurat, duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Loh, apa ini Kiai? Ini nyontek dari saya ini. Apa ini?
Oh, Kiai Imat. Oh. Kiai Imat kenapa nggak hadir langsung, pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mentang jawabkan tesisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Udah, Dibacakan. kembali ke awal aja. Jangan Kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus, dibaca. Monggo Gus. Karena Ya. tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo. Dibaca. Sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab Tafadhal. sebelum Syajarah Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali Nah, dan Ali Husain dan Ali. bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, ana ada sedikit tambahan. Boleh. Ini dari kitab Naam Bu ya. Baik. Nggak berkaitan dengan sanad ini. Ya. Baca dulu dah, biar tenang bisa bacanya. Saya Ya. tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini. Pembahasan mengenai Ubaidillah belum beres, Nggak usah pindah ke ngeles. pembahasan yang lain. Nggak usah ngeles, sanatnya baca dulu baru bahas yang lain. Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanatnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah, ya. Yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imat semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya begitu. Ya. Saya tunggu sampai ulang tahun, Kiai. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain. Ali dan Husain. Ali dan Husain nggak ada. Ya. Bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah. Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imat selesai kalau Syajarah Mubarakah ada akurat. Duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Hadis, Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah, itu di dalam mukadimah Sahih sudah, Muslim tenang. ada itu. Ya, tenang. Santai. Itu perkataan Stop. Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpeleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya, mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Bukan di kitabnya itu, Ya. di Sahih Muslim. Ya. Ya, tenang aja. Lanjut, yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya, kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab, ya. Nah, apa tadi saya bilang al isnadu dinun. Minaddin. Laulal Ya. isnad laqala man syaa basya. Oke, itu enggak. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Iki lagi viral, bahasane wong Dura sik tak tekok karo tanggoku. Kiwa tengen tanggoku Dura kabeh opo artine iku sik. Pak tekok opo artine? Nangangakan niku, Pak. Plunga-plunga gak ngerti apa-apa kebut taleni tungari lho. Iku Plunga-plungu jare ya. Plunga-plungu. Aku sing biasa nyacat para yai, para alim, para hakim. Mandek kok cocotmu. Yo, mandek kok wis ta, tenan. Isin awake dhewe rek sebagai wong Islam. Jajal. Nonton Pak Yai karo Habib koyo ngene adu kitab. Iya, apa nek gak isin awake dhewe sebagai wong Islam. Jajal, ayo. Pikiran. Mangkane tarek wis ta. Ojo pati seneng melok-melok model-modele pleret imat itu. Iya, bae kualat kon mati ngadeg buru-buru tenan. Habib
Hanif ya, bukan kita diskusi ini sebetulnya ilmu ya, bukan fanatik buta ya. Kami diajarkan di Aceh berguru sama ulama, menghargai ulama. Mohon maaf tadi Kiai Buya Ketubi, mohon maaf ada kata-kata saya bahasa kasar tadi. Lillahi ta'ala dunia akhirat, saya mohon maaf lahir dan batin. Juang nih bos, senggol dong. 250 tahun kosong, monggo. Ayo jawab, jangan ngak-ngakan, ayo. Diundangkan Sidogiri melaku tok niku, orang itu langsung buka jalan, nunduk, salaman, sandalnya dicoplok. Bayangno Sidogiri kula kalau ceramah di sana itu kan orang banyaknya orang Madura. Itu kalau mau salaman sama saya itu sandalnya dicoplok. Kenapa? Salaman mbek kiai gak wani sandalan. Akhlaknya sampai seperti itu.